Hujan deras yang terus mengguyur kawasan Jakarta sejak Sabtu kemarin mengakibatkan genangan air di sejumlah titik rawan banjir terus meningkat. Intensitas tingginya guyuran hujan juga mengakibatkan sejumlah kali dan waduk tidak mampu menampung debit air. Pengerjaan normalisasi waduk yang baru 20 hektar dari total 80 hektar luas keseluruhan waduk dan dengan kedalaman waduk yang baru mencapai 2 meter dari 7 meter yang ditargetkan belum bisa menampung air hujan yang mengguyur ibu kota Jakarta. Akibatnya air waduk meluap dan menggenangi Jalan Pluit Penjaringan Jakarta Utara Minggu pagi serta menggenangi rumah-rumah mewah yang berada di wilayah itu. Ketinggian air di wilayah ini mencapai 50 cm. Kendaraan roda 2 dan mobil yang nekat merobos banjir terjebak mogok dan terpaksa didorong. Ya nggak tahu juga deh, kita masih nanya-nanya arah jalur alternatif ke arah Gambir. Oh gitu ya. Harapannya apa nih Bang? Ya cepat surut aja. Sementara di kawasan selatan Jakarta, luapan Kali Bintaro mengakibatkan Jalan Ciledug Raya Ulu Jami terendam air setinggi 70 cm. Kemacetan pun tidak terhindarkan akibat sejumlah kendaraan terus berputar arah menghindari genangan air. Tingginya air juga mengakibatkan aktivitas di Pasar Sangrila terganggu. Genangan banjir paling parah terjadi di Jalan Es Parman depan kampus Universitas Trisakti dan Tarumanegara. Ketinggian air di kawasan ini mencapai 1 meter. Polisi lalu lintas sempat kesulitan mengatur puluhan gerobak dorong yang mengais rejeki di kawasan ini. Selain itu, banyaknya kendaraan roda 2 dan roda 4 yang memarkir kendaraannya di tepi jalan semakin memperparah kemacetan. Hingga kini, ketinggian air di kawasan ini belum ada tanda-tanda akan surut. Diperkirakan ketinggian air akan bertambah jika curah hujan yang mengguyur ibu kota masih tinggi. Ya, Rika dan Mirsa, perempatan Grogol tepatnya di Jalan Es Parman di depan Universitas Trisakti dan Tarumanegara masih digenang banjir setinggi 50 cm. Dan memang genangan air ini dikarenakan curah hujan tinggi yang sempat mengguyur wilayah Jakarta pada Sabtu malam kemarin. Dan selain karena diguyur curah hujan yang tinggi, genangan air ini juga dikarenakan meluapnya Kali Grogol dan karena jebolnya tanggul Kali Sekretaris pada pagi tadi. Dan pemirsa, akibat tertutupnya tertutupnya jalan oleh genangan air ini, kendaraan roda 2 maupun kendaraan jenis sedan pun tidak bisa melewati kawasan Grogol ini. Namun kami masih melihat ada beberapa kendaraan yang lebih besar yang nekat untuk menerobos genangan air. Dan pemirsa, akibat terputusnya jalan dari arah Selipi menuju Grogol maupun sebaliknya, arus lalu lintas pun menjadi tersendat dan kami melihat dari kedua arah terjadi antrian panjang sekitar 50 meter. Di sini juga sudah ada beberapa petugas kepolisian yang berjaga untuk mengatur arus lalu lintas dan menutup jalan supaya para pengemudi bisa memutar balik ataupun mencari jalur alternatif agar tidak terjadi kerusakan mesin pada kendaraan mereka. Selain itu pemirsa, sejak pagi tadi kami juga melihat ada beberapa warga yang memberikan jasa angkutan gerobak bagi para pengendara sepeda motor, di mana mereka dikenakan biaya mulai dari Rp20.000 sampai Rp30.000. Dan di sini juga ada beberapa warga yang berkegiatan menggunakan perahu karet, di mana mereka menggunakan perahu ini secara bergantian untuk menyeberang genangan air. Dan pemirsa, sama seperti di titik-titik banjir lainnya, di wilayah Grogol pun kawasan banjir ini dijadikan tempat rekreasi anak-anak setempat. Di sini kami melihat banyak sekali anak-anak kecil yang bermain tanpa pengawasan orang tua mereka. Padahal hujan masih dapat mengguyur wilayah ini sewaktu-waktu sehingga kondisi ini tidak hanya berbahaya bagi keselamatan mereka tapi juga dapat menimbulkan berbagai penyakit. Dan pemirsa, kami juga mendapatkan informasi dari BMKG bahwa hujan masih akan terus mengguyur wilayah Jakarta sampai bulan awal Maret mendatang jadi kami himbau bagi Anda supaya tetap berhati-hati dengan kondisi ini. Ya, demikian pemirsa laporan kami langsung dari Grogol, Jakarta Barat. Kita kembali ke studio bersama Rika. Ikhlas menolong korban banjir, tidak dikotori oleh kepentingan politik dan rela membantu bukan demi tujuan mencari simpati untuk pemilu. Inilah harapan dan keinginan dimaui semua para pengungsi korban banjir yang kini bertebaran di sejumlah posko di Jakarta. Sampai saat ini tercatat 5 korban jiwa yang disebabkan oleh akibat banjir. Dan tercatat pula ada puluhan ribu pengungsi korban banjir yang menunggu bantuan. Tambahan korban baru akibat hujan yang mengguyur Jakarta Minggu pagi tadi. 3 petak rumah di Kampung Sanyang, Cawang, Jakarta Timur longsor terbawa arus Sungai Ciliwung. Beruntung 2 korban selamat dari maut setelah dibantu warga sekitar. Datangnya aliran bantuan yang sampai di tangan pengungsi masih tersendat dan tidak merata. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga masih terkesan berjalan sendiri-sendiri. Bahkan, untuk urusan penanganan banjir, pemerintah pusat dan daerah sempat bersetegang terkait dengan kewenangan dan tanggung jawab.
Sejak banjir mengenangi Jakarta dan hingga memasuki hari ketiga, hanya Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang terkesan sibuk sendirian menangani banjir. Di Kelurahan Balikambang, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur, banjir masih menggenangi rumah warga setinggi 2 meter. Puluhan kepala keluarga pun dipaksa mengungsi ke gedung olahraga terdekat. Saya mengharap agar semua kita bekerja bersama-sama, baik masyarakat, baik instansi-instansi yang ada, swasta, semuanya, TNI, Polri, saya kira sudah bergerak semuanya, tapi sekali lagi saya ingin mengajak agar semuanya ikut. Sikap lambat pemerintah pusat merespon aneka musibah yang terjadi di tanah air merupakan kisah usang. Bukan karena musibah banjir di Jakarta terhadap nasib korban pengungsi letusan Gunung Sinabung di Sumatera Utara juga kurang mendapatkan perhatian. Pengamat kebijakan perkotaan Andrinov Caniago menilai, pemerintah pusat terlalu lamban dalam mengatasi banjir dan musibah bencana alam lainnya. Nah, dalam hal ini kita lihat memang pemerintah pusat kurang mengiringi gerak cepat dan kerja total yang dilakukan oleh Gubernur Jokowi dan Wagubnya Basuki Cahayapurnama. Ya, jadi kalau pembagiannya sudah jelas sebetulnya. Reaksi pemerintah lewat para menteri pembantunya baru terlihat setelah banjir di Jakarta memasuki hari keempat. 2 menteri dari Partai Amanat Nasional, masing-masing Menko Perekonomian Hatta Rajasa dan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, Sabtu kemarin menyambangi posko banjir di Gedung Sudin Kesehatan Jakarta Timur dan Gereja Koinia di Jalan Jatinegara Barat. Kedua menteri mencoba meringankan penderitaan warga dengan membawa bantuan. Mereka juga mencoba memahami penderitaan mereka dengan berbincang-bincang bersama warga korban banjir. Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan kedatangannya untuk memberikan bantuan. Selain dirinya berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi DKI, juga mengatasi masalah banjir yang melanda wilayah Jakarta. Planningnya sudah kita, master plan-nya sudah hampir kita rampungkan. Setelah itu nanti kita serahkan kepada DKI. Dan sekarang sedang berjalan, konsultannya sedang berjalan semuanya. Menteri Kehutanan dan Perekonomian tiba di posko pengungsian korban banjir dengan pengawalan ketat kepolisian. Kedua menteri ini sempat meninjau banjir yang sudah menutup jalan raya Jatinegara Barat. Tim Liputan Trans 7.